Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini kita berada di Desa Sadasari, Kecamatan Agapura, Majalengka. Pemantauan tentang bantuan pangan non tunai untuk edisi hari Sabtu ya, 25 Desember 2021. Pemirsa, program bantuan pangan non tunai atau BPNT merupakan program transparansi program Rasta untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Nah, program BPNT ini telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2017 hingga sekarang dan terus diperluas ke wilayah-wilayah dan diintegrasikan dengan program bantuan sosial lainnya melalui sistem perbankan. Dalam aturan penyaluran BPNT menyebutkan bahwa KPM dalam transaksi perbelanjaan di e-warung dapat memilih pangan yang telah ditentukan sesuai kebutuhan. Kita coba akan berbincang-bincang dengan pengurus atau pemilik e-warung Desa Sadasari. Namanya ini e-warung apa, Pak? E-warung. Ini dengan Bapak siapa? Pak Arif. Oh, ini sama Pak Esa. Ya. Pak Arif, untuk jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM di sini terdiri dari berapa? Yang reguler ataupun yang perluasan? Yang reguler 255, kemudian perluasan 122. Dan untuk apa? Komoditi yang disalurkan ini terdiri dari apa saja? Beras, telur, daging, buah-buahan, sama tahu tempe. Sama tahu tempe ya, sesuai standar ya. Untuk ini Pak Kesra, ya, apakah ada keluhan-keluhan dari penerima dari KPM dari warga tentang komoditi yang disalurkan? Alhamdulillah untuk saat ini sampai sekarang, dari awal sampai sekarang bagian belum ada keluhan, belum ada aduan dari masyarakat. Mudah-mudahan semua yang disalurkan itu tepat sasaran, tepat guna, dan masyarakat bisa menikmati apa yang telah diberikan oleh pemerintahan pusat. Sementara harapan untuk pemerintah dalam hal ini mungkin Kementerian Sosial dan Pak Kesra Dari saya dulu, dari pihak e-warung mau mengeluhkan soal kalau ada saldo nol itu, Pak. Ya, kami dari pihak e-warung nggak tahu harus ngadu kemana. Kan masyarakat tahunya ada. Ya. Nah, kalau dicek kartu Saldonya jong ya. saldo nol, itu kami dari warung harus kemana tuh mengadunya? Betul. Karena kan e-warung juga takut disalahkan Pak ya. Prasangkanya kan dari KPM gimana gitu kan negatif ya warungnya. Seperti itu begitu keluhannya dari Pak Kesra sendiri. Harapannya Kalau gimana? dari saya ya, Keluhannya? harapannya mudah-mudahan program ini tetap berlanjut ya, dan tetap dinikmati, dan e-warung tetap menyalurkan dengan apa yang telah ada di dalam peraturannya. Terima kasih buat Kementerian Sosial yang telah memberikan bantuan non tunai ini buat masyarakat kami. Ini untuk melayani berapa KPM Bu yang ini sekarang tambahan? Sekarang 214. Selamat siang pemirsa, untuk edisi hari Sabtu 25 Desember 2021, tim dari JTP berada di Desa Gunung Wangi, Kecamatan Argapura. Pedoman umum untuk bantuan pangan non tunai digunakan sebagai tuntunan, arahan atau rambu-rambu teknis dalam pelaksanaan program baik pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian juga bank penyalur BPNT, e-warung sebagai agen penyalur bahan pangan dan pihak terkait lainnya. Dan kita akan coba ngobrol dengan e-warung Tokojono. Mohon maaf, Ibu mengganggu waktunya sama Ibu siapa? Ibu Meli. Ibu Meli ya, selaku pemilik atau pengelola e-warung Tokojono. Untuk jumlah keluarga penerima manfaat di sini terdiri dari berapa? Jumlahnya semua ya 440. Detailnya mungkin reguler sama yang perluasan. Ya, sama perluasan sama PPKM. Cuman yang sukses transaksi 340. Yang sukses Sisanya dalam arti kosong. sisanya jong Bu ya. Ya. Untuk penyalurannya sudah disalurkan? Sudah.
waktu Sudah. hari Hari apa? Selasa. Hmm. Selasa sama Kamis. Kamis khusus PPKM, yang Selasa reguler sama perluasan. Iya. Untuk bahan pangan atau komoditi yang disalurkan ini terdiri dari apa saja, Bu? Beras 10 kilo, Ada beras ya. terus buah-buahan, ya buah-buahan, Ada apel ya, ada terus telur ya. telur juga ada, Bu. Telurnya tuh nggak 1 kilo, soalnya harganya Oh. melambung 29.000. Iya, Jadi iya, harga iya. kan disesuaikan ya. Sesuaikan ya. Terus tahu tempe, terus daging ayam kemarin 800 gram karena harganya Apalagi kalau berkisar daging 40. sapi ya, Bu. Oh, begini iya. ya. Jadi soalnya disesuaikan harga, kalau komoditi, kalau harga pas murah pas 1 kilo mau telur mau daging, soalnya sekarang harganya lagi kacau, melambung, meroket. Nah, untuk keluhan Ewarung gimana nih, Bu? Silakan Kalau- disampaikan kepada pemerintah. Kalau keluhan Iwarung ya, keluhan sih jadi hanya ingin dari pihak bank penyalur gitunya, kita minta SP2D. Dalam hal ini kan dari Briling, dari Ya, BRI ini kan ya. iya kan dari keluhan Iwarung. Terus ya sisanya mah cuman itu aja sih. Jadi kalau memang ada SP2D-nya kan untuk menghindari saldo-saldo yang nol. Jadi kita punya dasar dari bank penyalurnya. Betul. Bahkan saldo itu memang tidak turun ke KPM gitu. Iya, iya. Jadi untuk penguatan Iwarung lah Aha. gitu. Terus himbauan Ibu kepada warga atau keluarga penerima manfaat yang belum divaksin seperti apa? Ya Silakan himbauan, sampaikan saja. ya himbauannya karena kami gitunya pengelola Iwarung menghimbau kepada seluruh masyarakat yang menerima program bantuan pemerintah khususnya bansos BPNT itu wajib divaksin dosis 1 dosis 2 karena Iya. itu anjuran dari presiden. Kedua karena penerima manfaat itu kan jadi mereka itu minimal hidupnya dijamin dari pemerintah. 1 bulan itu kan udah dikasih bahan pangan, sembako, berasnya. Jadi nggak ada salahnya lah ngikutin aturan pemerintah untuk segera divaksin. Yang belum divaksin maka divaksin. Iya. Menyikapi keluhan dari beberapa KPM yang saya pantau, Bu, tentang masalah banyak yang kosong itu, yang jong gimana, Bu? Kira-kira Ibu menyikapinya? Menyikapinya sih kalau saya mah jadi santai aja ya, masuk istilahnya kalau bahasa obrolan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Karena Kan- bukan salah Ewarung, Bu, Ya, ya. karena- Kebanyakan kan nyalainnya Ewarung kan. Kita mah ngikutin prosesnya aja. Kan kalau masyarakat itu kan macam-macamnya apa. Iya. Ada yang bisa menerima secara sadar, Betul. itu mah rezeki saya, itu mah bukan rezeki. Yang secara tidak sadar mungkin pembelaannya itunya, mungkin itu mah dihapus lah sama desa, sama Iwarung. Jadi itu mah jadi bisa disebut inilah alternatif, terus ragam pembagian. Siap. Oke, terima kasih banyak Ibu Ya, Zoe atas waktunya. sama-sama. Mudah-mudahan saran, kritikan, keluhan-keluhan dan harapan dari Ibu kepada pemerintah dalam hal ini untuk Kementerian Sosial didengar ya. Sifatnya kritik kritik untuk membangun. Oke, demikian tadi pemirsa wawancara kami dengan Ewarung Tokojono, Ibu Meli di Desa Gunung Wangi Argapura. Selamat siang pemirsa Jadi TV. Kali ini kita berada di Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Majalengka. Masih seputaran liputan tentang bantuan pangan non tunai dari Kementerian Sosial. Tentunya dalam pengadaan komoditi yang dilaksanakan oleh Ewarung diberi kebebasan untuk memilih supplier yang akan memenuhi kebutuhan dari unsur komoditi yang diperlukan sesuai dengan aturan pedoman umum. Kita coba berbincang dengan Briling Maman Heriaman PP ya di Cikaracak. Selamat siang, mohon maaf Ibu mengganggu waktunya dengan Ibu Jaman. Untuk penyalurannya sudah mulai apa masih persiapan? Persiapan buat Masih persiapan. Rencananya besok ya. Untuk disalurkan untuk berapa keluarga penerima manfaat? yang kira-kira mungkin 291, yang KPM 231. 231. Dan komoditi yang disalurkan
apa aja nih bisa dilihat di sini. Ada ya. Ada anggur ya Bu ya? Iya, anggur. Ya, karena di belakang Pak. Iya. Orang ada banyak yang sampelnya. Oke. Masih di packing Iya. proses pemakinya. Iya. Dan sementara untuk keluhan dari ibu sendiri sebagai hewan keluhannya gimana? Baik Ya. terkait mungkin banyak ada KPM yang masih kosong pas dicek gitu, apalagi kira-kira. Iya, mungkin gitu yang KPM masih kosong gitu, banyak suka ya gimana lah itu dari masyarakatnya ya. Jadi sangkaannya negatif Bu ya. Iya. Padahal itu kan bukan kesalahan dari Ewarung, itu kan Iya. dari pusatnya ya seperti itu. Terus harapan Ibu kepada pemerintah gimana Bu? Baik pemerintah pusat maupun daerah. Ya semoga kedepannya diatur lagi ya buat KPM-nya semua isinya masuk semua gitulah, biar nggak ada kecemburuan gitu dari masyarakat gitu ya. Terkait penerima bantuan kan sekarang diwajibkan harus memiliki surat vaksin ya Bu ya. Nah, himbauan Ibu kepada warga penerima KPM ini gimana Bu? Alhamdulillah udah disampaikan semua masyarakat divaksin yang bersangkutan dengan Yang belum bantuan. agak segera divaksin ya, Iya, yang biar cepat belum, keterima kan. gitu. Karena kalau Ya, nggak ada divaksin, beberapa yang belum divaksin itu enggak di itu enggak itu harus nah. harus sudah dosis kedua. Iya. Gitu ya, oke, terima kasih banyak Ibu bincang-bincangnya. Demikian tadi pemirsa, kita coba bincang-bincang dengan pemilik warung Maman Heriaman di Desa Cikaracak, Kecamatan Agapura. Dari Majalengka, Jawa Barat, tim liputan CITV melaporkan untuk Jurnal Investigasi.